Halo, selamat pagi Sobis. Ketemu lagi dengan kita nih di podcast Indibis dan sekarang nggak kerasa udah episode yang ke-11. Dan pagi ini saya Sarah sebagai host di sini udah kedatangan tamu dari sebuah perusahaan swasta nih kali ini. Agak berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi sebuah perusahaan swasta di Riau. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung kenalan. Ini dia Bang Trio. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sarah. Iya, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Ini. Nah kita nih mau minta maaf dulu nih. Kenapa tuh? Karena sudah janji kemarin hari Jumat kalau nggak salah. Oh iya. Nah kebetulan kita ada customer yang udah ketemu. Jadi kita minta ditunda hari ini. Alhamdulillah nih hari ini diberi kesehatan dan waktu ya untuk Iya. bisa ikut podcast dengan Mbak Sarah. Oke, alhamdulillah nih setelah kita libur lumayan panjang ya kemarin tanggal merah 2 hari ini kita kembali pagi ini ngantor dan langsung berjumpa dengan Bang Trio di sini. Nah awalnya itu ya Sobis, jadi aku dapat info akan kedatangan narasumber direktur sebuah PT namanya PT Triastek. Nah kan bayanganku ini kalau direktur tuh pasti udah sepuh gitu ya, sepuh gitu. Rupanya yang datang masih abang-abang ya, dan penuh semangat gitu. Jadi aku izin pagi ini manggilnya Bang Trio ya. Nggak apa-apa. Gitu. Nah pagi ini langsung dari rumah atau gimana Bang tadi? Jadi pagi tadi saya sudah ada persiapan sebenarnya, ada janji dan juga udah di WA sama Mbak Suci ya. Bahwa kita ada podcast jam 10. Jadi tadi pagi saya sempatkan juga ke kantor untuk menandatangani beberapa kontrak ya. Karena di akhir tahunnya memang kita lumayan sibuk dalam artian pembaruan kontrak ada beberapa customer gitu Mbak. Betul pasti tuh ya karena menyongsong 2024 ya. 2024. Bang. Jadi memang di 2024 ini kita Trihatech udah memasuki usia 5 tahun ya. Jadi ibaratnya anak kecil yang udah bisa berlari harusnya begitu. Tapi kita alhamdulillah selama ini masih kontrak, target sesuai, dapat gitu ya. Tapi ya alhamdulillah berkat semua bantuan dari Telkom sih sebenarnya. Iya. Nah, tadi kan udah sempat menyebutkan beberapa kali nama perusahaannya. Nah, sekalian dong Bang kalau boleh diperkenalkan seperti apa PT Triastek ini? Triastek itu singkatan dari PT Triguna Akses Teknologi. Nah, dari Trigunanya sudah tahu mungkin ya, itu saya ambil dari nama saya, Trio Gunawan ya. Oh gitu. Iya. Jadi akses teknologi ya kita berbisnis mengutamakan pelayanan untuk memenuhi akses customer gitu. Nah selama ini kita berkontrak atau bekerja sama dengan Telkom ya. Nah ini perusahaan ini lahirnya di 2018, itu sudah berjalan 5 tahun dan saya sendiri bergelut di dunia telekomunikasi ini Mbak Raya udah sekitar 25 tahun lebih lah. Nah sebelum ini sih sebenarnya saya sih karyawan juga. Jadi karyawan di mungkin Mbak Farah pernah dengar namanya PT-nya Aplikasi Usaha Nusantara. Oh iya. Saya itu berkarir 20 tahun lebih kurang 20 tahun ya dari tamat sekolah dulu. Kebetulan sekolah saya STM Telkom. Ada boboknya sama Telkom juga. Tahun 97 saya berkarir di Nusantara selama 20 tahun dan kayaknya memang gini ya, kalau kita bekerja itu ada titik jenuh. Nah di situ saya menemukan titik jenuh dan saya pengen mencoba jalan sendiri. Nah sebenarnya berat juga dalam artian tadinya kita setiap bulan terima gaji gitu kan, ada tunjangan ini gitu kan, tapi ya alhamdulillah sih saya bertekad dengan istri, tidak kita coba aja, yang penting kita berusaha. Kemenangan kita cuma satu, kita kalau jadi buat perusahaan ya artinya jadi direktur atau mengurus perusahaan sendiri kita lebih banyak waktu. Nah waktu ini mungkin yang menjadi pertimbangan yang sensitif buat kami gitu. Kenapa? Karena hidup ini saya ngerasa begini, kita dikasih waktu tuh hanya sebentar. Satu kali benar kata Bapak, satu kali. Nah dengan jalannya perusahaan ini ya saya sangat bersyukur sekali
kepada ini ya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah kita dikasih kesempatan beribadah juga lebih banyak gitu. Nah mungkin ya hari-hari saya mungkin tidak banyak di kantor malah ini, banyak di rumah begitu. Karena saya masih mengutamakan keluarga, ibadah gitu lah. Betul, itu jadi salah satu kelebihan gitu ya kalau kita mempunyai usaha sendiri, lepas dari rutinitas yang kewajiban lah ya jatuhnya, kewajiban harus ngantor Senin sampai Jumat, sering lembur juga. Nah itu yang bisa berubah ya. Tapi di samping ini juga Mbak, jadi apa namanya, sebagai karyawan itu ada enaknya juga, dan sebagai pengusaha ada nggak enaknya juga. Iya betul. Tapi yang perbedaan yang agak mencolok itu periode akhir bulan biasa. Kalau di akhir bulan biasanya kita sudah sebagai karyawan ya, kita udah ancang-ancang mau kemana, mau beli apa gitu. Nah kalau jadi di perusahaan akhir bulan itu udah mulai nyari utang kemana gitu. Karena kita harus memenuhi kewajiban membayar karyawan. Tapi ya alhamdulillah selama ini ya kita ada jalan yang dikasih gitu. Artinya ya jalan secara normal lah gitu ya. Iya betul. Walaupun ada beberapa kendala, ya alhamdulillah selama ini termasuk Telkom ya, karena Telkom kita juga ditagih-tagih gitu kan. Ini gimana nih Pak apanya? Tapi kan Telkom punya inilah, punya apa namanya toleransi ya. Ada tengah waktu. Ini yang membuat kita sih senang berbisnis selama ini sama Telkom. Nah ya ngomong-ngomong soal hubungan dengan Telkom nih, berarti dari awal mungkin ya dari Triastek berdiri sudah bekerja sama atau seperti apa? Nah dari awal itu 2018 kita tuh ke Telkom cuma minta IndiHome waktu itu. Kita main IndiHome. Nah kebutuhan pelanggan kita memang IndiHome ini kita jadikan sebagai facility untuk pejabatnya perusahaan gitu ya, customernya udah saya pakai link nih, tapi saya minta dong di rumah saya dikasih internet. Nah kebetulan kita kan nggak punya internet gitu, internet rumah maksudnya ya. Nah waktu itu kita sewa IndiHome. Nah mulai perjalanan kita sewa paling banyak itu sekarang kalau nggak salah Metro. Jadi kita punya link kosong dan kita punya internet. Nah itulah yang kita manfaatkan infrastrukturnya Telkom tadi. Nah selama ini memang Telkom di kitanya itu ini coveragenya itu di mana aja ada gitu. Tapi memang ujungnya nanti bisa pakai fiber ya, atau mungkin kalau kita sih kadang radio gitu. Tentu ini ya, jadi bentuk kerjasama yang mutualisme gitu, saling menguntungkan gitu. Karena dengan adanya Triastek juga jangkauan internet pun semakin luas lagi. Betul. Jadi banyak juga masih ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dari Telkom gitu ya. Betul. Nah ya itu yang Telkom juga merasa disupport gitu. Ada juga kita punya user yang tadinya mungkin memintanya ke Telkom gitu, tapi Telkom ya udah Pak nanti pakai mitra kami aja, bisa pakai radio gitu. Betul. Jadi memang ya mutualisme lah Pak. Menguntungkan. Nah sejauh ini seperti apa nih Pak pengalamannya? Apakah ada mungkin dari Telkom yang menurut Bapak nih perlu diimprove lagi atau seperti apa? Nah tapi begini, kalau saya cerita sebelumnya tadi kan saya sudah sekitar 25 tahun ya, termasuk 20 tahun di Lintas Harta. Dan Lintas Harta juga dulu tetap bekerja samanya dengan Telkom gitu. Nah di 25 tahun berjalan itu ada satu hal yang saya acungkan jempol lah buat Telkom ya. Ini bukannya gara-gara saya podcastnya di Telkom enggak, tapi memang saya lihat after salesnya Telkom makin hari dari tahun 2000-an gitu sampai 2010-an gitu ya, 2 dekade terakhir ini memang after salesnya atau pelayanan pelanggannya itu terus meningkat gitu. Artinya responnya cepat, secara responsibelnya itu bagus ya. Terus artinya penjelasan ke pelanggan, tools yang diberikan walaupun pakai sosmed atau pakai aplikasi itu cukup membantu sekarang. Dan ya Telkom menurut saya sih mungkin yang terbaik lah saat ini untuk pelayanan ya. Alhamdulillah. Terima kasih nih atas apresiasinya ya Bang. Karena kita juga gini Mbak Parayat, kita itu juga bekerja sama dengan beberapa provider besar juga ya. Tapi memang kita kelihatan memang Telkom itu lebih di atas menurut saya ya, menurut saya gitu. Karena
ini ya mungkin ya Bang, karena sektor jasa ini kita kan pasti lebih susah mempertahankan pelanggan yang sudah ada daripada mencari pelanggan Nah baru. gini, nah cerita lucunya begini juga Mbak, saya sebenarnya kalau ke teman-teman sering ngomong, kita ini emang agak susah jualan, kita jualan jasa, yang kita jual tuh hantu tapi nggak kelihatan barangnya, kecuali kita misalnya jual handphone jelas, ini iPhone berapa, ini berapa, jual mobil tipenya ada. Kalau internet ya doa internet itu hantu gitu, nggak bisa dilihat, nggak ada wujudnya, nggak ada wujudnya. Jadi yang diperhatikan, yang diminta sama customer itu memang after sales-nya gitu. Lu gimana sih menangani, dia bukan butuh cepat, harus recovery-nya harus cepet gitu, tapi dia butuh update-an, responnya itu gimana, tiap 30 menit diupdate lagi. Nah mereka kan tidak nuntut itu harus up ya, mereka kan tahu namanya teknologi, perbaikan namanya jaringan ya, pasti ada gangguan gitu. Iya betul. Apakah itu mau didiamkan, jadi tiba-tiba nyala sendiri atau kita ya betul. Iya makanya itu tadi responnya itu. Jadi ada user juga yang banyak pindah ke kita ya. Jadi dia bilang, ini Pak, ini gangguannya memang jarang gitu. Tapi kalau gangguan bisa seminggu Pak, katanya kan begitu. Dan mereka nggak punya update gitu. Nah kita itu yang kita manfaatin gitu. Triastek secara perusahaan yang masih baru, ya kita selalu mengedepankan ya itu tadi pelayanan ke pelanggan. Nah kita punya misalnya NMS ya, Network Management System, di mana link pelanggan ataupun remote kita itu kita monitor gitu. Jadi saat dia merah, kita tuh berharap jangan pelanggan dulu yang menyadari. Kita, Pak, ini kenapa Pak linknya merah gitu? Apa ada mati lampu kah? Ataukah memang dari kami kah? Kan begitu. Atau boleh Pak diinfo dulu modemnya seperti apa di lokasi seperti itu. Nah itu menjadi nilai tambah buat pelanggan gitu. Nah kadang pelanggan juga kita berhubungan dengan si A, tapi si A kan tidak memakai biasanya, yang makainya si B, bagian adminnya kan bingung, ini nggak bisa kenapa, tapi si A nya kan udah kita kasih tahu. Lumayan tricky memang di sektor jasa ini ya Bang. Iya betul, jadi kita memang harus ambil peluang, karena kalau kita ngelihat ya kita ibaratnya nih semut nih, kalau kita ngelawan Telkom nggak bisa, Telkom nggak jadi injak mati gitu kan. Jadi ya kita yang kecil ini kita manfaatin itu, dimana kekurangan ISP besar ya kita juga mencontoh yang bagus-bagus, tapi intinya contohnya ada pelanggan kita di daerah Palembang ya, dari Sumsel ya, itu mereka mungkin mereka pernah ditawarin Telkom, ditawarin lintas harta, tapi mereka tidak tertarik kenapa? Karena mereka tidak punya IT gitu, orang IT. Nah, jadi untuk merekrut orang IT, membayar orang IT butuh dana juga gitu. Nah, kita cover di situ. Udah Bapak mau apa aja, udah mau IT, udah saya siapkan IT-nya. IT-nya kalau mau on call boleh, kalau mau engineer on site juga boleh gitu. Nah tergantung angkanya. Tapi kita berharap kita tidak mewajibkan itu EOS gitu atau harus on site di situ. Tapi setidaknya kita bantu mereka gangguannya dijelasin. Kalau memang harus datang kita datang gitu. Jadi mereka ya sudah belanja satu ya dapat banyak gitu. Jadi kayak single solution gitu ya Bang yang ditawarkan oleh PT Triastek. Untuk coveragenya kalau sekarang ada di mana aja sih Bang untuk Triastek? Kalau kita sih sebenarnya coverage sih ngikutin Telkom sebenarnya. Tapi kita konsennya di Sumatera sih. Nah Triastek sendiri untuk pilotnya ya area representatif ya tim kita ada, itu di Medan kita ada, di Batam juga kita ada orang, di Pekanbaru, di Jambi, sama di Sumatera Selatan, di Sumedilin ya. Nah di Jakarta kita juga punya. Gitu. Karena kita juga ada beberapa lokasi yang kita ada perangkat yang kita numpang di PUBG. Nah ini mungkin aja ke depannya di Batam kita mau numpang ke Telkom nih, kayak sentrik gitu. Iya betul. Berarti kantor pusatnya ada di Pekanbaru. Benar. Memang kelahirannya di Pekanbaru. Lahirnya di Pekanbaru. Jadi selama ini kalau dari 5 tahun PT Triastek ini apa sih Bang tantangan terbesarnya lah yang pernah dihadapi? Tantangan terbesar menurut saya adalah kepribadian kita sendiri sebenarnya, malas gitu. Jadi ada kalanya kita memang sebagai pengusaha, sebagai orang yang ya itu tadi nongkrit gitu ya,
posisinya sudah kita usaha tidak dapat gitu. Nah, kita mulai malas, jenuh gitu. Nah, itu mungkin mulai saya hilangkan karena memang tekad saya dulu waktu keluar dari karyawan ya, comfort zone istilah orangnya. Ya saya bilang memang jenuh gitu, ada kejenuhan. Nah, kejenuhan di karyawan tuh monoton. Kalau di pengusaha ini kejenuhannya itu jadi tadi kita susah mendapatkan user, mencari pelanggan gitu kan. Ya tapi saya bilang sama teman-teman juga, kita harus membuat sesuatu yang lain daripada yang lain gitu. Artinya ada hal-hal yang tidak mungkin bisa disupport teman-teman ISP besar gitu kan. Ya alhamdulillah kalau menurut saya sih kemalasan gitu kan. Jadi saya prinsip memang ada tuh Mbak dari sebulan dan seminggu tuh saya cuma di rumah doang itu udah malah sudah jenuh kan. Ya, tapi ya kita berusaha terus lah gitu. Artinya apa, sebagai pimpinan perusahaan ya kita juga memberikan semangat ke teman-teman. Ya ada memang teman-teman juga udah putus harapan gitu. Buat saya sebenarnya kita tidak perlu mengambil sesuatu yang besar gitu, ambil yang kecil tapi banyak gitu, nggak apa-apa. Karena kalau yang besar tuh sayangnya pasti besar, tapi kalau kita ngambil yang kecil contohnya ya, kecil dalam artian saya sih melihatnya dari revenue ya atau pembayaran usernya gitu. Sudah kita ambil kecil ya receh-receh tapi banyak gitu, artinya juga besar juga. Pasti selalu ada peluang gitu ya, pasti lebih baik tempat yang penting apakah kita mau bergerak ke sana. Nah, adalah kalau secara finansial ya memang perusahaan yang baru tumbuh itu memang kendalanya banyak juga di finansial. Tapi alhamdulillah selama ini saya memang berprinsip tidak menggunakan perbankan ya. Nah, jadi tidak juga semuanya. Saya berprinsip begini, kalau kita ketergantungan dengan perbankan, artinya apa? Kita ada hal yang harus kita kejar gitu, artinya kejar bagi hasilnya gitu kan. Nah ini alhamdulillah saya mempunyai beberapa saudara ya yang mereka tawarin aja. Saya sih nggak minta sebenarnya. Ini duit saya banyak nih, gimana nih dia banyak. Ya sudahlah sini bawa kan begitu. Nanti hasilnya saya hitung begini. Ya sudahlah kita bagi aja. Dan misalnya 30-70 misalnya. Namun selama ini finansialnya memang saya bersandarnya ya kepada teman-teman saudara. Nah berarti lebih bentuknya investor gitu ya. Ya. Investor, istilahnya. tapi investornya yang tidak terlalu kaku lah. Ya. Ada duit bayar, nggak ada ya terima. Alhamdulillah. Pak, mohon maaf dulu. Gitu, kan. Iya, karena memang berangkatnya memang dari nol ya bisa dibilang ya. Dari nol, Pak. Dari kita nggak punya kantor nih, kita itu dulu saya di rumah, adminnya di rumah. Teknisinya di rumah begitu. Jadi ketemunya sekali di warung kopi gitu meeting. Ya udah baru habis itu tahun 2020 kita baru sewa kantor. Pas Covid tuh berarti ya. Iya, pas Covid. Waktu itu kalau nggak salah pernah dikunjungin Pak GM, Pak Yusuf kan. Yusuf. Oh iya. Pak Yusuf waktu itu tertarik lah dengan Triastek. Beliau bilang, "Ini Triastek ini perusahaan yang kecil tapi di sisi Telkom beliau melihat itu kok ininya cepat naik terus gitu." Artinya beliau mungkin melihatnya tagihnya kok naik terus cabutnya juga nggak ada begitu kan. Nah sampai bila datang tahun 2020 itu kita masih ada 4 karyawan lah. Nah tahun ini alhamdulillah kita tuh ada 20 karyawan ya. 20 itu memegang seluruh Sumatera. Di Pekanbaru yang tadi saya sebutin, di Jakarta juga ada. Keren ya. Ya alhamdulillah sih Mbak. Apa sih Bang yang menjadi semangat Abang gitu setiap pagi ketika bangun pagi lah? Nah kalau saya berpikir begini, dulu saya bilang sama teman-teman, saya jadi karyawan, saya dapat gaji itu hanya buat keluarga saya bilang. Sekarang saya jadi bikin perusahaan, ini saya dapat gaji buat rame-rame begitu. Nah saya berpikir begini, di saat kita memberi orang rezeki, nah di situ kita mungkin didoakan kali ya, didoakan. Dan saya berpikir begitu, makin banyak, makin besar yang saya berikan ke teman-teman, artinya kita tidak mengharap sebenarnya, otomatis biasanya kan logikanya mendoakan kita gitu. Contoh satu orang misalnya yang punya istri, itu istrinya pasti lancarkanlah kerjaan suamiku seperti itu, mertuanya
lancarkanlah rezeki anakku gitu kan, mertua sananya lagi yang mertua siapanya ibunya gitu kan. Nah mungkin saya motivasi saya di situ gitu. Nah saya bilang sama teman-teman juga sama kawan-kawan gitu, saya berbisnis tidak mencari kaya gitu, karena kalau kaya pun sudah banyak orang kaya gitu. Kita hanya yaitu tadi, waktu di dunia itu hanya sekali dan sebentar gitu. Manfaatkan hal-hal tersebut untuk membantu orang lain. Bermanfaat bagi orang karena lain. saya berprinsip orang sukses itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain, bukan hanya lihat oh duitnya banyak, bukan seperti itu menurut saya. Betul, setuju Bang, karena itu tadi ya, berkahnya itu tidak hanya di kita tapi ke banyak orang. Nah juga begitu, kalau rezeki itu kan tidak hanya semata-mata duit ya, kesehatan. Nah menurut saya waktu itu tadi, saya lihat teman-teman dia kayak karyawan tapi bilang, lu bangun jam berapa, bisa nggak subuh, bisa nggak ke masjid begitu kan, 5 waktu. Bisa bang, ada meeting. Nah berarti lu menang di duit, saya menang di waktu begitu. Itu memang yang jadi, memang kita sebagai karyawan pun nggak bisa memungkiri ya. Tapi setidaknya tidak salah juga jadi karyawan, tidak. Betul. Karena kita memang rezeki itu kan memang sudah ditakdirkan gitu ya, porsinya. Nah caranya itu yang kita harus tentukan begitu. Saya juga dulu karyawan, teman-teman, aku semangat kali kerjanya katanya kan, macam lu punya perusahaan aja. Ya nggak apa-apa, di saat kita mengabdi di situ, kita dibayar mereka, ya kita harus totalitas di situ. Agar apa? Duit yang kita dapat itu juga maksimal berkahnya begitu. Kalau saya prinsipnya begitu. Setuju Bang. Itu tadi ya, Showbiz ya, kita tuh harus bermanfaat apapun yang ada, bidang yang kita geluti, mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha, apapun itu kita harus maksimal dan memberikan yang terbaik gitu. Totalitas. Jangan sampai saya digaji segini doang. Nah itu tuh nggak boleh begitu. Kenapa? Kata nasib atau kita besok kayak mana, minggu depan kayak mana kita nggak tahu gitu. Tuh ada kemarin saya dengar teman-teman hari ini masih semangat meeting, besoknya di info kamu harus pending loh karena nggak dipakai. Ada seperti itu. Nah makanya kita harus siap gitu. Siap dalam artian apa? Buat aja lah yang terbaik. Soal hasil jangan kita pikir. Cukup yang di atas mikirkan dan sama bos kita kan gitu. Di atas tuh saya Tuhan dan juga yang di lantai atas. Iya di lantai atas kalau di sini ya. Iya betul. Nah Bang, saya pengen ini nih minta advice-nya, kalau misalnya Abang bertemu dengan diri Abang di usia mungkin masih fresh graduate, baru mulai bekerja, kira-kira nasihat apa yang Abang mau kasih? Ini saya sedikit cerita masa lalu ya. Boleh. Saya itu dulu dari kampung, kalau orang tahu di Sumbar itu namanya Baso ya. Oh oke. Jadi namanya orang kampung yang penting sekolah aja. Nah, berprinsip gitu, penting sekolah gitu. Nah saya berpikiran keluarga saya juga begitu, yang penting sekolah gitu. Nah di saat satu sisi saya pengen yang lain waktu itu. Saya berdua sama teman saya namanya Teddy, kebetulan dia sekarang di Singapura ya, di sana permanen presiden. Nah waktu itu kami sama-sama tamat SMP, yuk kita sekolah tapi jangan di lokal gitu. Lalu kita cari, nah kita jalan cari ke tempat pamannya kalau nggak salah itu waktu kuliah di Padang ya. Dia bilang ini ada STM Telkom, ada ini. Nah waktu itu saya berpikiran sudah saya ke Medan aja, kebetulan ada saudara memang di Medan ya. Nah sekolah di Telkom. Nah orang tua cuma ngomong, kamu yang pilih tapi syaratnya satu, kami tak akan ngantar. Berusaha sendiri. Nah saya berusaha sendiri, datang sendiri ke sana, ketemu, daftar sendiri, tes sendiri, pokoknya semua sendiri lah. Berarti lulus SMP kan itu Bang? Lulus SMP. Ya. Jadi ibu juga nggak ngasih sebenarnya ya, cuman saya mikirnya begini, apa namanya, sesuatu yang baru tuh kayaknya apa namanya ya, menantang begitu. Nah, alhamdulillah masuk STM Telkom 3 tahun ya. 3 tahun STM Telkom, saya nyoba. Nah waktu itu memang tahun 97 itu memang apa namanya, dunia telekomunikasi lagi bangkit-bangkitnya itu. Excel baru buka 96, Telkomsel 95, saat ini juga ada gitu ya, termasuk di bidang-bidang internet ya waktu itu. Jadi lapangan pekerjaan ini melimpah, menurut saya waktu itu melimpah. Jadi waktu itu kita nggak kemana-mana di STM Telkom itu, mereka yang datang. Excel datang, waktu itu Telkom juga datang, tapi Telkom waktu itu agak telat memang. Jadi
Lintas Arta datang. Jadi Lintas Arta yang pertama datang itu dia ngambil, saya pengen ngetes 25 orang terbaik gitu. Nah kebetulan saya terbaik sih enggak juga sih, tapi masuk yang 25. Tapi masuk yang 25 gitu kan. Tes terakhir ijazah belum dapat, kita udah lulus gitu. Itu ada sekitar 5 orang itu waktu itu di Lintas Arta. Nah periode berikutnya ada juga di Telkom, teman-teman di Telkom juga ada itu. Jadi saya berpikir waktu itu kita itu namanya manusia ya. Kalau kita ngikutin enaknya aja memang ya kita nggak akan bisa kemana-mana gitu. Nah saya berpikir oke, saya masuk Lintas Arta waktu itu, saya juga berpikir lu mau jadi kacung aja apa gimana. Nah tahun kedua saya kuliah. Walaupun kuliahnya nggak kayak anak kuliah beneran ya, kadang masuk kadang tidak, kita kan mengutamakan pasti pekerjaan. Nah, akhirnya alhamdulillah 7 tahun apa 7 tahun setengah tamat juga gitu. Nah, mulai berkarir di Lintas Arta, dan itu juga saya memang di waktu karyawan itu memang tidak ada pantangan. Jadi lu kesana pindah, oke pindah. Jadi saya tuh udah ada 5 kota ini tempat berkarir ya. Medan, saya berkarir pertama di Medan, Padang, Batam, Pekanbaru, Palembang. Nah baliknya terakhir Pekanbaru lagi. Udah muter-muter ternyata ya Bang. Nah ada juga memang waktu saya mutusin bikin perusahaan memang keinginan orang rumah ya. Karena udah bosan nih. Nah kebetulan saya terakhir itu di perusahaan lama itu struktural ya. Terus struktural itu ada kewajiban memang harus pindah. Nah, kita lihat nih bos-bos di sini pindah gitu. Gonta-ganti ya. Karena dia bilang begini aturannya, bukan aturan sih, bukan ditulis aturannya, tapi kebiasaannya seperti 3 tahun minimal, 5 tahun maksimal. Nah saya pikir 20 tahun lagi mau pensiun, berarti ada 5 kota lagi atau 6 kota lagi. Nah orang rumah tuh udah capek pindah ngapain gitu, yang dicari apa gitu. Nah makanya dari situ ya tadi akhirnya memutuskan untuk membuat pensiun dini istilahnya. Membuat perusahaan yang ya kita rintis dari kecil. Ya alhamdulillah sekarang sih udah mulai besar ya, 20 orang yang udah bekerja di sana. Seperti itu perjalanannya rupanya ya. Tapi saya salut sih sama orang-orang, kan pernah juga di sini kepala sekolah SMK juga datang sebagai narasumber itu. Jadi menceritakan bahwa anak-anak yang SMK atau STM itu berarti pendewasaannya jauh lebih cepat. Betul makanya kalau di kita kan STM Telkom tuh ya. Itu STM Telkom itu saya tuh angkatan ketiga, artinya apa? Itu sekolah orang nggak ada yang tahu. Nah waktu itu kalau nggak salah mungkin Bu di sini juga banyak lah anak STM Telkom ya. Betul. Nah saya tuh termasuk angkatan ketiga, dan waktu itu sekolah itu orang juga bingung loh, ngapain sekolah di sana, udah mahal. Nah saya hitung dulu itu waktu itu masih ingat tahun 94 saya masuk sekolah, itu uang sekolahnya 30.000. Artinya 30.000 waktu itu saya tanya sama teman yang kuliah di USU ya, itu 30.000 itu kalau 6 bulan kan 180. Uang kuliah di USU 1 semester waktu itu cuma 120.000. Bahkan ngalahin kuliah ya. Nah makanya di kampung juga orang cerita ngapain nama cuma hanya STM gitu. Tapi ya buat orang tua sih saya jatuh jempol sih. Saya tuh apa sih mau anak saya ikutin. Saya hanya memfasiliti katanya kan, ya sudah. Dan saya bertanggung jawab dengan pilihan yang diambil. Tapi alhamdulillahnya gini Mbak Sarah, di saat saya mulai kerja waktu itu saya ingat tuh gaji saya tuh dapat, saya sebut ya nggak apa-apa, waktu itu 670.000. Pulang saya info ke orang tua, lah gajinya segitu, kepala sekolah SMP aja cuma 300 katanya. Jadi langsung nah berbondong-bondong lah dari kampung itu yang sekolah di sana, ada sekarang yang berkarir di Telkomsel. Jadi alhamdulillah, artinya kita bukan kita menentukan rezeki orang, tapi buka jalan biar orang juga bisa mengikuti. Ternyata ada banyak peluang yang orang tadinya ngelihat pun enggak gitu ya. Apalagi kita dari kampung, gitu. Taunya cuma ya udah berarti makan bisa besok, makan berdagang bisa, gitu. Biasanya di kampung. Cuma memang kalau orang Sumbar terkenalnya memang merantau, betul ya. Jadi memang waktu itu pernah saya dengar dari dulu sih. Dia bilang, dia Bu Hanta pernah ngomong, itu mau padi beras itu nggak akan jadi beras di saat kalau dia tetap di ladang. Harus dipindah ke sawah, harus di sawah baru dia jadi padi, baru jadi beras. Nah jadi orang Padang pun yang berprinsip kalau nggak pindah ya nggak hidup gitu.
harus berani untuk keluar dari zona nyaman tadi. Ya karena memang kecil-kecil itu kita kalau udah SMP udah balik itu kita nggak tidur di rumah lagi, di surau katanya. Oh iya. Di zaman saya seperti itu. Iya. Jadi pulang itu pagi mandi, ya sudah baru ke sekolah. Nanti udah habis lusa lagi, udah nggak pulang lagi. Habis makan malam udah di surau lagi. Jadi terbiasa untuk tidak di rumah, jadi Ya. tidak terikat dengan rumah gitu ya. Nah terakhir nih Bang, yang tadi balik ke pertanyaan tadi ya. Kalau Abang bertemu dengan diri Abang dulu ketika awal-awal kerja mungkin ya, apa advice atau nasihat atau apa ya yang ingin disampaikan lah? Nah kalau ini buat teman-teman ya, teman-teman yang baru berkarir jadi karyawan ya, menurut saya sih harus konsentrasi ya, kan tidak memikirkan begini. Saya waktu itu tidak melihat saya digaji berapa, tidak tapi saya selalu berpikiran saya akan membuat yang terbaik buat orang yang memberi saya rezeki jadi teman-teman manfaatkanlah waktu mudanya, jangan terlalu konsen dengan melihat nilainya gitu loh, tapi hargai kita yang udah dikasih pekerjaan. Di luar sana masih ada orang yang masih ngantri mungkin ya. Soal rezeki itu sudah ada yang menentukan, tapi ya rezeki itu harus kita jemput juga dengan polanya. Ya kalau saya sih mikirnya begitu dulu waktu teman-teman saya jadi naik jabatan, saya tidak memikir ke situ. Dia naik ya, dia memang bagus ya. Tapi intinya apa ya, kita harus perbagus diri. Berarti kita masih ada yang kurang kan begitu. Jangan ngeliat dia dekat sama bos, nggak ada itu. Ya dia bisa dekat dengan bos, berarti kan bos ada usaha. Ada usaha. Oke, terima kasih nih Bang Trio, pendiri Triastek. Ternyata Trigunanya dari Trio Gunawan ya. Saya baru ngeh juga, oh iya juga ya. Selama ini sering membaca nama perusahaannya gitu, tapi saya baru ngeh. Terima kasih banyak nih Bang untuk sharing-sharingnya. Terus terima kasih juga sudah bersedia datang nih ke kantor Telkom. Ini dia ruangan podcast kami. Semoga sukses juga selalu untuk PT Triastek. Itu dulu podcast pada pagi hari ini ya Sobis. Makasih banyak. Sekali lagi makasih untuk Bang Trio. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, ya Pak. Bye bye.